Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang pantun. Budi ini yakin banyak di antara kalian yang sudah familiar dengan puisi rakyat satu ini. Jadi pantun adalah salah satu puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di masyarakat, termasuk masyarakat kita. Perlu diingat bahwasannya akar budaya kita salah satunya yaitu budaya Melayu. Pantun banyak dikenal di berbagai daerah dengan nama yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan toton, ada yang menyebutnya dengan tuntun. Nah, kalau di Jawa sendiri kita kadang nyebutnya dengan parian. Itu adalah pantun. Nah, pantun ini berfungsi sebagai apa sih sebenarnya? Pantun ini kalau di masyarakat itu berfungsi sebagai menghibur. Lah kita tahu ya, di acara televisi, di acara komedi banyak yang menggunakan pantun sebagai komedi. Selain sebagai komedi, pantun itu sifatnya juga mendidik. Jadi kalau buat orang zaman dulu, kalau mau mendidik anak-anaknya itu menggunakan pantun, karena pantun ini salah satu puisi rakyat yang dianggap menyenangkan dan menghibur, tapi sekaligus juga mendidik. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pantun. Ciri yang pertama dari pantun yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris. Ingat ya, satu baitnya itu 4 baris. Nah sekarang Budi ini mau tanya, ini termasuk pantun apa bukan? Karena sering sekali orang-orang atau kalian menganggap ini pantun. Misalnya ini si Jardi lagi berpantun, 2, 3 bulu tangkis, kalau kalah jangan menangis. Apakah ini termasuk pantun? Kita hitung barisnya berapa, ada 1, 2. Jadi ini pantun apa bukan? Bukan, ini bukanlah pantun. Pantun itu ini loh, dari papan terbuat dari pintu, jendela depan ada 3. Barang siapa menuntut ilmu, dekat kakinya menuju surga. Lah yang jarjit itu apa bu? Jarjit itu namanya pantun kilat atau disebut juga dengan karmina. Jadi itu bukan pantun, itu karmina, karena cuma 2 baris. Kalau pantun wajib 4 baris ya, seperti tadi cirinya puisi rakyat, dia punya aturan dan bentuk yang tetap. Lah aturannya pantun itu satu bait harus 4 baris. Kemudian ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung ya, misal baris 1, lincah nian burung gelatik 8. Oke, baris kedua, terbanglah ia menuju langit biru 12. Nah, dan lain sebagainya. Jadi per baris aturannya minimal 8 sampai 12 suku kata, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian ciri yang ketiga, rima atau sajaknya itu ABAB. Rima tadi apa? Rima tadi bunyi yang di akhir ya. Misal duduk santai di kursi, kursi merah punya siapa? Dicari-cari kok sulit sekali, bila ketemu dibuang ia. Mana sih rimanya? Rima itu ini loh, kursi, si I, baris kedua itu punya A, baris ketiga itu I, baris keempat A. Jadi kalau sajaknya di pantun itu A, B, A, B. Jadi baris 1 sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Sajaknya A, B, A, B. Kemudian ciri yang ke berapa ini? Oh enggak tak tulis. Ciri yang selanjutnya yaitu baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Ini contohnya, ke pasar beli sabun buat mandi supaya wangi. Agar paham belajar pantun, bacalah artikel di situs ini. Ini namanya baris 1, 2 itu sampiran, baris 3, 4 itu isi. Antara sampiran dan isi tidak harus nyambung ya. Jadi kalian bisa buat sampiran. Sampiran itu istilahnya pengantar saja. Yang penting itu isi pantunnya di baris 3 dan 4. Sekarang jenis-jenis pantun, ada pantun apa saja? Pantun itu ada pantun nasihat ya, sesuai dengan isinya ya. Kalau pantun nasihat isinya pasti tentang nasihat. Keluar kapal naik kapal, warna kuning warna merah, jadi anak jangan nakal supaya guru tidak marah. Nakalnya gimana? Tidak mengerjakan tugas, itu namanya nakal. Pantun yang kedua yaitu pantun jenaka. Sesuai dengan namanya, pantun jenaka itu isinya lucu. Ya, misal contohnya ini sapi Jawa, sapi perah, hujan-hujanan tersambar petir. Kalau nona sedang marah, lama-lama mirip mak lampir. Itu namanya pantun jenaka. Selanjutnya ada juga namanya pantun teka-teki.
Pantun teka-teki isinya mengenai teka-teki atau tebak-tebakan ya. Contohnya, mulut manis hati nak baik, itulah amalan turun temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan turun? Jawabnya payung. Boleh langsung kalian jawab, boleh tidak kalian jawab. Untuk teka-tekinya itu boleh langsung kalian jawab sendiri atau biar dijawab sendiri oleh pembaca. Dan lain sebagainya. Ada pantun perkenalan, pantun perpisahan, dan lain-lain. Nah, ini pengertian dari pantun. Harap diingat juga ya ciri-ciri dari. Oke, yang selanjutnya kita sekarang belajar tentang syair. Syair ini adalah termasuk jenis puisi lama yang mirip dengan pantun. Kenapa mirip dengan pantun? Oke, kita langsung pelajari saja ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, dia itu terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya, sama dengan pantun. Jadi satu baitnya terdiri dari 4 baris. Tapi ciri yang kedua ini terletak perbedaannya di sini. Ciri yang kedua itu terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Kalau pantun tadi berapa? Kalau pantun tadi 8 sampai 12 suku kata jumlah suku katanya. Ini ada contoh dari syair. Sambil kalian hitung sendiri ya jumlah suku katanya ada berapa. Kemudian ciri yang ketiga dari syair bersajak a. Jadi kalau baris 1 belakangnya i sampai baris keempat itu belakangnya i juga. Kalau belakangnya a semua. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun tadi sajaknya ab. Kemudian semua baris adalah isi, tidak ada yang namanya sampiran. Jadi semua baris mulai dari baris 1, kedua, ketiga, keempat itu saling nyambung karena semuanya adalah isi. Ciri yang terakhir dari syair yaitu bahasa yang dipakai adalah bahasa kias. Kias itu apa? Kias itu artinya bukan sebenarnya atau hanya kata-kata kiasan atau berupa ungkapan. Contohnya gini, bunga melati. Bunga melati itu kan kita tahu bunga jenisnya melati. Tapi kalau Budini bilang bunga desa itu kan tidak ada bunga berjenis desa, tapi artinya orang yang tercantik di desa. Itu adalah contoh kata kias. Nah, di syair banyak menggunakan kata-kata kias. Nah, kita lihat aja contohnya seperti berikut. Ajaranmu penuh rasa sabar buat kami jadi pintar. Bunga pengetahuan sudah mekar lah. Bunga pengetahuan sudah mekar. Ini kan bahasanya kias. Kiasnya itu bisa diperindah dengan kata-kata indah ya, kayak puisi gitulah. Intinya syair itu seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.